keseharian kita. Ketika dulu Indonesia akan merdeka, memang terjadi perdebatan. Perdebatannya itu satu, keinginan mendirikan negara sekuler, di mana masalah agama itu tidak menjadi urusan negara karena agama dan negara itu harus dipisah. Katanya kalau agama diurus oleh negara, agamanya mundur, negaranya mundur. Tapi pada waktu itu ada arus kuat yang lain yang ingin mendirikan negara agama, yaitu negara Islam. Terjadi perdebatan yang argumentasinya sama-sama kuat. Yang satu atas nama kesamaan manusia, yang satu atas nama ajaran agama yang juga untuk melindungi manusia. Hebatnya lalu bertemu jalan kompromi yang kalau dalam agama Islam disebut kalimatun sawa, bertemu di kalimat yang sama. Semua agama itu pasti benar menurut pemeluknya masing-masing, karena tidak mungkin orang meyakini sesuatu yang tidak benar dengan begitu khusyuknya. Pasti diyakini benar menurut pemeluknya agama masing-masing tanpa dihitung berapa jumlah pemeluknya masing-masing. Kebenaran itu tidak tergantung pada jumlah pemeluk, karena jumlah itu relatif. Yang besar di Indonesia belum tentu besar jumlahnya di Perancis, di Jerman, di Amerika. Yang kecil di Indonesia belum tentu kecil juga di tempat-tempat lain. Sehingga pada saat itu ketemulah kompromi yang kalau dalam bahasa agama Islam itulah yang disebut kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu artinya titik temu tentang hal-hal yang menjadi concern bersama. Titik temu concern bersama itu begini, yang menyangkut urusan peribadatan, ritual, itu menjadi urusan internom masing-masing pemeluk agama dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Negara harus melindungi dan menjamin keberagamaannya. Lalu hal yang menjadi kepentingan bersama, kalau tadi ibadah itu sendiri-sendiri, ritual seperti hari ini sendiri-sendiri, yang di atas itu ada kesamaan. Itulah kalimatun sawa. Apa itu? Kalimatun sawa itu yaitu tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Pandangan dan visi yang sama. Misalnya antara orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, itu pasti sama pikirannya bahwa kita harus punya pemerintah yang bersih. Itu sama, agama apapun sama. Kita harus membangun demokrasi secara jujur. Kita harus memberantas korupsi, harus memerangi ketidakadilan, itu sama agama apapun. Nah, kesamaan visi ini, kalimatun sawa ini diikat oleh satu ideologi negara namanya Pancasila. Itulah kita. Di dalam pengalaman kita beberapa waktu lalu kita sering dikejutkan oleh tindakan-tindakan terorisme yang bersumber dari radikalisme. Radikalisme itu ada 3 ujung kegiatannya. 1, sikap intoleran, tidak suka kepada orang yang berbeda tapi diam aja. Yang kedua, terorisme. Terorisme itu jihadis namanya, yaitu orang yang tidak mau orang lain hidup kalau berbeda. Itulah yang kemudian membuat bom-bom dan sebagainya. Lalu yang ketiga, infiltrasi pemikiran ke berbagai institusi dan lembaga pendidikan. Saya ingin sampaikan, kita bersyukur dalam 2 tahun terakhir ini tidak ada bom meledak. Tidak ada bom meledak. Terakhir terjadi pada tahun 2021 itu di Makassar yang ada beberapa di tahun itu. Tapi tahun 2023 tidak ada satupun. Tahun 2022 ada 1 bom
meledak di Bandung di sebuah kantor polsek saja, tetapi yang meninggal adalah yang bawa bom dengan tulisan di dadanya itu menolak RUU KUHP waktu itu. Tapi yang dibom kantor polsek, satpamnya kena luka, tapi yang bersangkutan meninggal karena ledakan bomnya itu sendiri. Artinya situasi sekarang lebih aman. Hadirin, soal kerukunan umat beragama, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan itu sebenarnya secara normatif sudah selesai. Pemerintah sudah bisa melakukan dan memberikan jaminan-jaminan dengan baik. Nah, yang terpenting sebenarnya yang sering ikut di dalam gerakan-gerakan radikal yang masif itu sebenarnya tidak sepenuhnya karena anti agama lain. Menurut pengamatan saya, banyak orang misalnya ikut-ikut demo dengan sikap sangat keras dan membawa-bawa nama agama. Sebenarnya mereka itu bukan karena soal agamanya, tapi soal ketidakadilan. Mereka yang sebenarnya sudah biasa-biasa saja menerima perbedaan, tetapi melihat ketidakadilan di sekitar kita, lalu ikut protes terhadap kelompok radikal itu, maka menjadi masif kadangkala. Oleh sebab itu, menurut saya kuncinya ke depan itu adalah bagaimana membangun keadilan, menegakkan hukum dengan baik, dan itu semua nanti akan memberi pintu bagi pembukaan pintu kemajuan di bidang ekonomi. Karena terkadang orang-orang yang miskin, termarginalkan, itu kalau tidak ada jalan lain, pilihannya lalu ikut-ikut yang radikal. Sehingga bagi saya kuncinya sebenarnya kalau di Indonesia urusan toleransi dan lain-lain itu sudah selesai. Sejak kecil kita sudah biasa hidup di dalam perbedaan. Saya yang hidup di daerah sangat tradisional di Madura saja sudah biasa sejak kecil main ke gereja, main ke pura dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi beberapa dekade terakhir ini lalu muncul gerakan-gerakan yang sangat keras yang kemudian kita menganggapnya ekstremisme di dalam beragama dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin betul ada yang begitu, mungkin dari 100 orang misalnya mungkin ada yang ekstrem 2-3 orang, tapi yang ikut lainnya itu sebenarnya hanya ikut karena mau protes saja, bukan karena perbedaan keyakinan, tapi mau protes atas ketidakadilan, mau protes atas susahnya di dalam kehidupan ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu mari kita berjuang ke depan dengan kesamaan hati kita, bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama. Indonesia itu adalah kalimatun sawa. Sebuah bukan hanya Indonesia itu bukan hanya nation, tetapi juga notion. Sebuah bangsa, nation, tapi juga ada notionnya, ada idenya, ada catatan cita-citanya, yaitu hidup bersama dengan penuh kerukunan, kebersamaan, mohon maaf, kebersamaan di dalam keberbedaan, karena semua agama itu tahu bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan agama apapun diyakini Tuhanlah yang menciptakan perbedaan, karena kalau Tuhan ingin menciptakan manusia itu sama bisa. Misalnya agar Kristen semua Tuhan menciptakan itu bisa, Islam semua bisa, Hindu semua bisa. Itu kalau Tuhannya agama Hindu, Tuhannya agama Islam, Tuhannya agama Buddha sama mengatakan bisa menyamakan. Kalau tidak begitu bukan Tuhan namanya. Tuhan itu maha segala, bisa membuat manusia itu hanya satu. Lah kalau Tuhan bisa membuat manusia itu hanya satu, kenapa diciptakan berbeda-beda?
Karena Tuhan sendiri yang menciptakan perbedaan itu. Tujuannya apa? Agar kita bisa saling bukan hanya toleransi, tetapi saling berakseptasi, bekerja sama di dalam perbedaan itu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Pendeta Bambang Jonan. Terima kasih. Saya tahu Bapak sedang punya acara di Jakarta, tapi karena saya dan kawan-kawan mau ke sini, beliau menunda keberangkatan ke Jakarta, dan ini satu kehormatan besar bagi saya dan teman-teman. Terima kasih, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdiri semuanya. Kita diajar untuk mendoakan pemerintah, karena firman Tuhan berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini di tengah-tengah suasana ibadah ini. Kami bersama jemaat dan umat Tuhan bersama dengan Tuhan sendiri yang berada di sini. Kami dikunjungi oleh para pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami. Terima kasih buat kehadiran Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud. Terima kasih juga buat kehadiran Profesor Yasona Hamonangan Lauli. Dan juga bagi Bapak Haritanu Sudibyo dan semua rombongan yang bersama-sama dengan kami. Kami doakan bangsa dan negara kami. Kami doakan mulai dari Bapak Presiden, pelaksana tugas di Sumatera Utara ini, seluruh pemerintah, TNI Polri. Kami berdoa untuk semua muspida, pusat dan daerah. Kami doakan agar Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih untuk hari ini buat ibadah kami. Terima kasih buat semua hikmat, pengetahuan, bijaksana yang telah Tuhan berikan kepada kami pada ibadah yang sangat istimewa ini. Kami doakan agar hamba-hambamu ini dipakai oleh Tuhan, diridhoi, diberkati, disertai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, khususnya juga menjadi garam dan terang di tengah bangsa dan negara yang kami cintai di negara Republik Indonesia. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami hari ini. Sebentar dalam perjalanan kami masing-masing ke tempat kami, ke rumah, keluarga, tugas kami masing-masing. Biarlah Bapa menyertai kami, tibakan kami dengan selamat, dengan penuh sentosa dan rahmat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kali yang kedua. Semua kita yang diberkati dan percaya, mari bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan.